Movie lovers, nonton yuk! Oh iya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Mendengar kata superhero, kalian pasti membayangkan seorang yang gagah berani dengan otot kekar dan kekuatan supernya. Namun, apa jadinya jika seorang pria parubaya yang sudah lemah tiba-tiba menjadi seorang superhero dan menyelamatkan banyak orang? Yaps, seperti film yang akan kita bahas kali ini berasal dari negeri Sakura. Diadaptasi dari manga karya Hiroya Oku berjudul Inuyashiki. Sebelum lanjut, jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe ya, biar saya tambah semangat nih untuk membuat alur cerita film yang lainnya. Langsung aja kuy. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang baru pindah rumah. Keluarga tersebut adalah keluarga dari Ichiro Inuyashiki dan istrinya bernama Mari Inuyashiki, anak lelakinya Takeshi, dan anak perempuannya bernama Mari. Ternyata kedua anak Ichiro kurang suka terhadap rumah baru tersebut. Kedua anaknya memiliki hubungan yang kurang harmonis terhadap Inuyashiki. Mereka kerap mengacuhkan panggilan dan sering menunjukkan sikap yang kurang baik di depan Inuyashiki. Itulah sebabnya Inuyashiki selalu merasa kesepian. Inuyashiki bekerja di sebuah perusahaan air minum olahraga kemasan. Dia kerap dimarahi oleh atasannya karena sering melakukan kesalahan. Inuyashiki memang sudah tua dan memiliki tubuh yang lemah. Di suatu malam, ketika Inuyashiki sedang duduk di pintu rumah, datang seekor anjing memasuki rumahnya. Anjing tersebut sengaja diusir oleh pemiliknya. Terdapat sebuah kertas yang berisi nama anjing itu, yaitu Hanako, yang sengaja diselipkan oleh pemilik anjing tersebut. Inuyashiki berencana memelihara anjing tersebut, tetapi istrinya langsung menyuruhnya membuang anjing itu dan menyerahkan sebuah kertas hasil pemeriksaan ulang kesehatan dari rumah sakit. Keesokan harinya, Inuyashiki pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dokter menyatakan bahwa dia mengidap kanker stadium 4. Ia tampak lemas ketika mendengar kabar itu. Dengan kecewa, ia lalu keluar dari ruangan dokter dan sejenak duduk. Setelah beberapa lama, ia lalu teringat akan handphonenya yang ketinggalan di ruangan dokter. Lalu, ia masuk ke ruangan tersebut bermaksud untuk mengambil handphone yang ketinggalan itu. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dokter dengan perawat yang menyatakan bahwa umurnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Inuyashiki yang sedang galau karena penyakitnya tersebut akhirnya pulang ke rumah. Lalu ia menelpon istrinya untuk memberitahu penyakitnya itu. Namun, istrinya yang sedang sibuk bekerja di sebuah supermarket tidak bisa mengangkat telepon. Inuyashiki pun lantas menelpon anak perempuannya, Mari, yang sedang berada di sekolah. Mari yang sedang ngobrol bersama teman-temannya dengan sengaja mengacuhkan telepon dari Inuyashiki. Bahkan sampai di rumah pun, Inuyashiki tidak memiliki kesempatan berbicara mengenai penyakit kanker yang ia derita. Bahkan, anak perempuannya Mari melarangnya agar tidak mencucikan pakaian dan datang ke pertemuan wali murid karena ia malu mempunyai ayah yang tua dan lemah seperti Inuyashiki. Pada malam hari, istri Inuyashiki menyuruhnya untuk segera membuang anjing yang ia temukan karena tidak mau pergi dari rumah. Dan dengan terpaksa, Inuyashiki pun membawa Hanako keluar dan melepaskan tali yang ada di leher anjing tersebut. Bukannya pergi, Hanako malah berlari mengikuti Inuyashiki. Seakan-akan ia tidak mau berpisah dengan Inuyashiki. Inuyashiki pun terus berlari sampai ia tiba di sebuah taman. Tetapi mungkin Hanako tidak mau berpisah dengan Inuyashiki. Sekuat apapun Inuyashiki akan membuangnya, Hanako akan tetap mengikutinya. Dan di taman tersebut, ia menangis haru karena sebenarnya ia juga sangat ingin merawat Hanako. Di tempat yang sama, ia melihat seorang remaja yang sedang galau dan diliputi kesedihan sedang duduk tepat di depannya. Pemuda tersebut bernama Shishigami Hiro. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari langit. Taman yang sebelumnya gelap berubah menjadi terang benderang. Karena penasaran, mereka berdua pun memperhatikan cahaya tersebut. Dan
Akhirnya sebuah benda besar jatuh dan ledakan besar tepat mengenai mereka. Di antara sadar dan tidak, Inuyashiki pun melihat bayangan makhluk yang tidak begitu jelas, seperti menginstruksikan agar memperbaiki kembali kerusakan yang timbul akibat ledakan tersebut. Di keesokan harinya, Inuyashiki terbangun di tempat yang sama ketika terjadi ledakan. Hanako ternyata masih menunggunya dengan setia. Inuyashiki memperhatikan kacamatanya yang rusak, dan tiba-tiba ia merasakan penglihatannya normal kembali, dan melepaskan kacamata yang biasa ia pakai. Lalu Inuyashiki pun pulang menuju rumahnya. Ketika berada di rumahnya, Inuyashiki merasa ada yang janggal pada tubuhnya. Tiba-tiba, ia tidak merasakan sup miso yang ia makan, dan ia pun merasa sangat haus. Sampai-sampai keluarganya pun merasa aneh karena ia minum dengan sangat lahap. Lalu pergi masuk ke kamarnya. Ketika Inuyashiki berada di kamarnya, sejenak ia merenungi penyakitnya yang ia derita. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya panas. Asap pun keluar dari tangannya. Karena merasa sangat panas, ia pun lalu melepas bajunya. Ia merasa bingung dan ketakutan. Sejenak ia memperhatikan tangannya. Dan ketika ia memencet titik di bagian tangannya, tiba-tiba kukunya terbuka seperti robot dan tangannya juga mengeluarkan sebuah senjata robot, dan senjata tersebut mengeluarkan sup miso yang baru ia makan. Dan senjata tersebut masuk kembali ke tangannya. Ia merasa seperti berhalusinasi. Lalu kemudian ia pun meraba lehernya dan menekan sebuah titik di bagian lehernya, dan kepalanya pun terbuka menjadi 4 bagian layaknya mesin robot. Karena penasaran, ia pun beranjak bangun dan memperhatikan tubuhnya dari cermin. Dan tak lama kemudian, dari kedua tangannya membelah kembali dan mengeluarkan mesin robot yang ada pada tangannya. Dan tiba-tiba istrinya pun masuk ke kamarnya, dan dalam sekejap tubuh Inuyashiki pun berubah normal kembali. Di tempat yang lain, terlihat Mira sedang asik menggambar manga di kelasnya. Nampak Shishigami Hiro yang terkena ledakan bersama Inuyashiki yang merupakan teman sekelas Mira. Shishigami Hiro mempunyai seorang teman yang bernama Naoyuki Ando atau biasa disebut Choco. Mereka berteman sejak TK. Setelah pulang sekolah, Shishigami mendatangi rumah Choco. Ia memperlihatkan kekuatannya yang ia dapatkan setelah ledakan tersebut. Ia menodongkan jarinya seperti sebuah tembakan dan membidik seekor burung yang sedang terbang. Dan berkata, "Bang!" Burung pun terjatuh seperti ditembak menggunakan pistol. Choco yang menyaksikan kejadian tersebut langsung kaget. Kemudian, di sebuah tempat parkir, Hiro menunjukkan kekuatannya yang lain. Kali ini, ia bisa menyalakan mesin dan mengendalikan mobil yang sedang diparkir di tempat tersebut menggunakan kekuatan pikiran dan ayunan tangannya. Seketika, mobil-mobil tersebut pun bertabrakan, dan Hiro pun menunjukkan tubuh robotnya kepada Choco, dan mengatakan jika sekarang ia bukan lagi manusia, melainkan superhero. Di tempat yang lain, Inuyashiki terlihat sedih. Kini, ia kembali dimarahi oleh bosnya karena sebuah kesalahan. Bosnya tersebut mengatakan jika perusahaan ini sudah tidak membutuhkannya lagi, dan ia akan menjadi orang yang akan dipecat berikutnya. Dengan raut sedihnya, Inuyashiki pun berjalan keluar dari kantornya dan menemukan seekor burung yang sedang terluka. Lalu ia pun mengambil burung tersebut dan dengan ajaib ia berhasil menyembuhkan burung itu dan menerbangkannya. Tiba-tiba Inuyashiki memiliki kepekaan telinga yang luar biasa. Ia mampu mendengar percakapan seorang ibu yang sedang memohon kepada dokter agar putrinya yang menderita sakit kanker otak bisa disembuhkan. Inuyashiki yang penasaran mencari sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari sebuah rumah sakit. Ia melihat percakapan ibu tersebut dengan dokter dan ia menyelinap masuk ke sebuah kamar di rumah sakit. Ia melihat seorang anak sedang terbaring karena sakit. Lalu ia pun mendekati anak tersebut dan memegang kepalanya. Kemudian dengan ajaib anak tersebut pun sadar dan bangun. Tak berapa lama, ibu anak itu pun memasuki kamar dan kaget mendapati Inuyashiki masih berada di kamarnya dan berteriak kepada dokter bahwa ada orang asing masuk ke kamar putrinya.
Ketika dokter tersebut akan membawa Inuyashiki keluar kamar, ibu anak tersebut kaget mendapati anaknya sudah sadar dan sembuh. Inuyashiki akhirnya menyadari kekuatannya bisa menyembuhkan orang lain. Adegan pun berpindah ke sebuah kelas tempat Mari bersekolah. Choco seperti biasa dibully dan dimintai uang oleh teman laki-laki di kelasnya yang bernama Taechan. Choco tidak bisa melawan, tetapi akhirnya Hiro yang melihat kejadian tersebut merasa geram dan memegang tangan Taechan dan menyuruhnya meminta maaf dan mengembalikan uang Choco. Sambil kesakitan dan menangis, akhirnya Taechan pun meminta maaf kepadanya dan berjanji mengembalikan semua uang yang pernah ia minta kepada Choco. Jam kelas pun berakhir. Seorang siswi bernama Watanabe Shion menunggu Hiro di luar kelas. Ketika Hiro berjalan melewatinya, dia pun menyapa Hiro dan mengatakan bahwa ia dari dulu menyukainya. Mendengar perkataan tersebut, Hiro pun tersenyum dan berterima kasih, kemudian pergi berjalan meninggalkan kelas. Hiro adalah anak dari pasangan yang bercerai. Ibunya bekerja di sebuah restoran, sedangkan ayahnya telah menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak. Jam pulang sekolah tiba. Hiro pun berjalan pulang dan dalam perjalanan ia menelepon ibunya. Kemudian ibunya berpesan agar ia menemui ayahnya untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Pada malam hari, Hiro pergi mengunjungi ayahnya. Walaupun ayahnya sudah mempunyai keluarga lagi, ayahnya masih sangat baik kepada Hiro. Ia makan malam bersama keluarga ayahnya dan menanyai kabar kesehatan ayahnya itu. Di malam itu, Hiro sempat akan membunuh ayahnya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Ketika perjalanan pulang, Hiro mendengar percakapan sebuah keluarga tetangga ayahnya yang merencanakan kuliah putrinya. Ia seperti tidak suka dengan kebahagiaan keluarga tersebut. Ia pun lantas memasuki rumah itu dan langsung menembak ayah dan ibu dari keluarga tersebut. Anak perempuan keluarga tersebut pun berteriak minta tolong. Di tempat lain, Inuyashiki mendengar jeritan perempuan tersebut. Ia lantas berlari mencari asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari sebuah rumah. Inuyashiki pun langsung memasuki rumah tersebut dan mendapati sebuah keluarga sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia melihat seorang anak perempuan sudah meninggal. Inuyashiki berusaha menolong anak perempuan tersebut menggunakan kekuatannya, tetapi ternyata kekuatannya tidak bisa menghidupkan jika sudah mati. Kemudian, Inuyashiki pun memeriksa ruangan yang lain. Ia melihat Hiro sedang menatap seorang pria yang sudah dibunuhnya. Dan Hiro pun mengetahui Inuyashiki berada di tempat tersebut dan langsung menembaknya. Inuyashiki pun terpental dan pingsan. Lalu, Hiro kemudian pergi terbang meninggalkan rumah tersebut. Setelah Inuyashiki sadar, ia langsung bergegas keluar dan mengejar Hiro. Sayangnya, Hiro sudah pergi terbang menggunakan roket robot yang ada di tubuhnya.